Halo guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melaksanakan video project perekrutan staf unit rekam medis dan saya Nizar Akbar Lamadau sebagai kepala unit rekam medis. Di sini Saya Muhammad Fitril Fakih sebagai HRD. Dan saya Alfanta Wijaya sebagai pelamar bagian pendaftaran. Saya Fadil Muhammad Yaksono sebagai pelamar unit coding. Saya Fadil Nasrabeda sebagai pelamar pelaporan. enjoy the video. Baik Akbar, jadi Rumah Sakit Sentosa ini ingin membuka lowongan pekerjaan untuk unit rekam medis di bagian pendaftaran, coding, dan pelaporan. Jadi untuk pelamar yang lolos administrasi bisa langsung menuju ke tahap wawancara umum dan teknis. Oke, jadi penempatan antara unit-unit ini akan disesuaikan dengan unit-unitnya masing-masing ya? Iya. Oke, kalau gitu laksanakan. Baik Mas Akbar, ini berkas ketiga pelamar yang sudah dinyatakan lengkap dan pas untuk lamaran ini. Sudah saya cek dulu ya. Oh ya, oke. Ini udah sesuai. Nanti kita langsung lanjut ke tahap wawancara ya. Ya, baik Mas. Siap. Baik, silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan alasan melamar sebagai petugas pendaftaran. Baik, saya akan memperkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Alfanta Wijaya. Saya lulusan D4 Rekam Medis. Saya memilih unit pendaftaran karena tertarik berinteraksi langsung dengan pasien dan membantu kelancaran pelayanan sejak awal. Baik, menurut Anda apa peran utama petugas pendaftaran dalam pelayanan rumah sakit? Sebagai pintu masuk pelayanan, memastikan identitas pasien benar, data lengkap, dan alur pelayanan berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau pasien tidak membawa identitas lengkap? Saya akan menjelaskan bahwa pentingnya membawa identitas, dan saya akan membantu mencari data lama pasien apabila pasien sudah pernah berobat atau status pasien lama, dan mengikuti prosedur-prosedur yang telah diterapkan di rumah sakit. Oke, terus kalau misalnya terjadi antrian panjang dan pasien mulai emosi, bagaimana Anda mengatasinya? Saya akan berkenan bersikap sopan dan menjelaskan kondisi antrian dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi apa resiko yang jika terjadi kesalahan di pendaftaran? Bisa menyebabkan kesalahan pelayanan, salah pasien, dan berdampak ke proses coding serta pelaporan. Baik, sekian wawancara kali ini. Nanti akan kami pertimbangkan, lalu akan kami hubungi Anda untuk informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan ketertarikan Anda pada unit coding ini. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Yaksono. Saya lulusan D4 Rekam Medis. Ketertarikan saya ke unit coding karena berhubungan langsung dengan keakuratan data dan klaim pembiayaan. Apa perbedaan antara ICD-10 dan ICD-9CM? Perbedaannya itu ICD-10 untuk kode diagnosa dan ICD-9CM untuk kode tindakan atau prosedur. Oke, jika diagnosis dokter tidak spesifik, apa yang akan Anda lakukan? Tindakan saya lakukan yaitu pertama akan melakukan klarifikasi kepada dokter atau tenaga kesehatan terkait sebelum saya menentukan kode. Kira-kira apa dampak kesalahan coding bagi rumah sakit? Dapat menyebabkan klaim ditolak, laporan tidak akurat, dan memengaruhi mutu data. Bagaimana sikap Anda jika dikejar target waktu coding? Tetap mengutamakan ketelitian, mengatur waktu dengan baik, dan bekerja sesuai SOP. Baik, sekian untuk wawancara hari ini. Nanti akan kami pertimbangkan dan kami akan hubungi Anda nanti untuk informasi lebih lanjut. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan alasan memilih unit pelaporan. Perkenalkan, nama saya Fadil Nasrabeda. Saya lulusan D4 Rekam Medis. Saya tertarik pada pengelolaan data dan penyusunan laporan statistik rumah sakit, Pak. Baik, jenis laporan apa saja yang Anda ketahui terkait rekam medis? Laporan morbiditas, mortalitas, kunjungan pasien, dan laporan internal maupun eksternal, Pak.
Oke, menurut Anda mengapa ketepatan waktu penting dalam pelaporan? Karena laporan digunakan untuk evaluasi manajemen pelaporan ke pihak yang terkait, Pak. Oke. Terus bagaimana jika data dari unit lain belum lengkap? Saya akan berkoordinasi dengan unit terkait dan tidak menyusun laporan sebelum data tervalidasi, Pak. Apa dampak laporan yang tidak akurat? Dampak menyesatkan pengambilan keputusan manajemen, Pak. Baik, baik. Dari itu aja untuk wawancara kita hari ini. Nanti akan kami pertimbangkan dan kami akan memberitahu Anda untuk informasi lebih lanjut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, menurut Anda di unit masing-masing, mengapa rekam medis harus dikelola secara profesional? Dimulai dari unit pendaftaran. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan pasien. Unit coding. Karena memengaruhi mutu data dan klaim pembiayaan. Terakhir, unit laporan. Karena menjadi bahan laporan dan evaluasi rumah sakit. Baik, sekian itu untuk wawancara sumber ini. Kami akan pertimbangkan dan kami akan memberitahu Anda terkait informasi lebih lanjutnya. Siap. Terima Terima kasih Pak.